everyone. So, di video kali ini aku akan explore beberapa kearifan lokal yang ada di Malang. Dan aku memilih usaha kerajinan keramik dan juga usaha makanan tahu campur di daerah Dinoyo serta perkebunan jagung di daerah Singosari. So, let's be started and hope you enjoy it. Jadi sekarang saya sudah sampai di salah satu produsen kampung keramik di daerah Dinoyo, dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu dari karyawan di sini. Permisi Bu, di sini Ibu dengan nama Ibu siapa? Yuli. Bu Yuli ini udah berapa lama bekerja di sini Bu? 5 tahun. Oh, udah 5 tahun ya. Terus selama ini tuh di sini udah berapa lama Bu bikin kayak gini Bu? Oh, Produksi ya. ya. Produksi ini sebelum saya masuk sini ya sudah berjalan. Ini kira-kira ya. Iya. Kira-kira 20 tahunan ada, Pak. Ini produktif. Ini Bu Sulastri itu terkenalnya produktif. Bukan produk keramik. Soalnya kan mayoritas kebanyakan terbuat dari gip, Mbak, yang dijual di sini gitu. Terus untuk cara pembuatannya sendiri itu bagaimana? Ini ada tukang cetaknya sendiri. Berarti ini nggak manual gitu ya Bu? Atau gimana? Ya Ibu tinggal ngecat. Aslinya ya putihan seperti ini. Nah, putihan seperti ini kayak itu loh. Bentar ya. Iya. Putihan terus Ibu yang bagian ngecat gitu. Nah, seperti ini. Aslinya ini. Pembuatannya pun rumit, Mbak. Habis ini dicetak ya. Pertama kan adonan encer. Terus dicetak seperti ini. Nanti sudah ngikis kena angin gitu, langsung diambil tuh dikeringkan dulu. Habis dikeringkan terus dirapikan gitu. Saya nyembret itu dirapikan. Nah, habis dirapikan dicelupin ke lem yang sudah dikasih air gitu. Terus dikeringkan lagi. Baru kalau sudah kering dicat seperti ini gitu, Mbak. Kira-kira pembuatan ini berapa lama Bu? Kalau misalnya terima pesanan kayak gini? Ya tergantung ada Banyaknya. hujan apa enggak gitu. Kalau prosesnya hujan ya minta kurang lebih 1 bulanan. Iya, kalau prosesnya hujan, kalau nggak hujan ya sampai 1 bulan. Biasanya kalau ini dibuat souvenir gini ya Bu, berarti kalau yang ini Kenapa? ini dibuat souvenir. Iya, ini pesanan. Maksudnya satu biji segini itu berapa Bu? Ini kalau nggak salah ya, soalnya Ibu bukan yang terima, bukan Ibu. Kalau nggak salah dikemas mika seperti itu. Itu lek 2.500 mungkin. Lek seperti ini sih murah, Mbak. Terus kira-kira Bu, kalau misalnya nih, untuk anak usia sekolah dasar atau anak SMP SMA gitu, untuk pembuatan seperti ini tuh dikira Ibu rumit nggak Bu? Ya, lek ini sih, lek menurut Ibu ya enggak sih. Kalau cuma bikin adonan kayak mainan gitu, tepung, kasih air, kan nanti ada campurannya gitu, terus diaduk-aduk kayak buat kue gitu loh, Pak. Itu terus langsung dicetak, gitu aja. Betulnya nggak rumit lek ini. Kecuali lek ini itu loh yang bikin rumit itu keramik.
dari salah satu mahasiswa di UIN Malang mewawancara tentang kearifan lokal yang ada di Malang. Nah, salah satunya kami mengangkat tentang tahu campur ini. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Bapak Saiful Huda. Ya. Ya, udah berapa lama Pak jualan tahu campur? Jualan tahu campur ini sekarang sudah menginjak 2 bulan. Ya, 2 bulan lebih dikit. Pokoknya asli Malang juga. Asli Malang Pujon. Pujon. Berarti di sini bapaknya ini apa namanya? Kayak kontrak atau? Oh, punya sendiri. Oh, punya sendiri. Ini tahu campur sama itu sama Kopsai Pujon ini. Kalau untuk pembuatannya sendiri itu bagaimana Pak untuk tahu campurnya? Saya kerjasama sama temen di sana di mana Tumpang, di Pakis Tumpang. Itu kerja sama sana. Mungkin bisa dijelaskan bahan-bahannya untuk buat tahu campur. Kalau bahan-bahannya saya kurang anu, Pak. Iya, kalau zaman mau ke sana itu temen sana ada. Nah, tapi biasanya ke sini dia. Nah, ini kalau bahan-bahannya itu kurang begitu memahami. Nah, kalau saya itu kan anunya di apa? Susus Kopsai Pujon ini. Nah, tahu campurnya saya itu kerjasama dengan teman-teman saya itu. Jadi ini biar susu yang di sini itu bisa terangkat dengan tahu campurnya gitu. Nah, seperti itu. Kalau untuk susunya sendiri itu ngambilnya dari mana Pak? Kalau susu saya kerjasama dengan Kopsai Pujon. Ya, Kopsai Pujon. Untuk omsetnya biasanya berapa Pak untuk tahu campur dan susu ini? Ya, omsetnya ya lumayan lah. Kalau omset dibilang itu per harian. Ya, jadi kalau ya dapat kadang-kala 1 juta, terus kadang nggak mesti, kadang-kala 1 sampai 1,5 lah gitu, antara itu. Terus kira-kira Pak kalau misalnya untuk anak sekolah dasar atau sekolah anak yang masih di bangku sekolah untuk membuka usaha seperti tahu campur dan susu seperti ini menurut Bapak kesusahan atau enggak Pak? Bilang Kalau misalnya ada anak sekolah yang masih ingin membuka usaha seperti ini, Pak, kiat-kiatnya seperti apa? Oh iya, kalau ya nggak apa-apa, bagus aja, karena itu sebagai pelajaran bagaimana kita itu bisa mandiri lah dengan kita mengenal apa namanya wirausaha seperti ini. Otomatis kita akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, terus juga kita juga bisa membiayai hidup kita sendiri. Nah, dari kedepannya kita nanti akan lebih mengenal lah wirausaha itu gimana, terus juga bisa mengenal karakter orang itu bagaimana, terus bagaimana kita juga nanti lebih dewasa untuk kita di masyarakat itu nanti lebih dewasa dan lebih lebih kita nanti juga berpengalaman lah ya, itu berkaitan dengan di masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya Ya, untuk wawancara. Nah, jadi sekarang saya sudah sampai di salah satu perkebunan di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan saya akan mewawancarai salah satu petani yang ada di sini. Permisi Pak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Dono gitu aja. Oh, nggih. Pak Dono itu. Oh, nggih, Pak Dono. Ya ini temanmu ini
mengatakan ya bakung, bakung, Iya. bakung. Oke, kalau di sini bapaknya itu sudah lama memiliki kebun itu berapa lama Pak? Ya, cukup lama. Pokoknya sebelum ya sekitar berapa ya? Setelahnya meletusnya G30S pokoknya itu lamanya kira-kira. Jadi ya sekitar berapa tahun, lebih 30 tahun ya. Iya, Waduh. Ya lebih dari 30 tahun. Bahkan berapa ya? 50-an tahun lah. Iya. 50 G30S kan meletuskan tahun 65 ya. Iya. 65. Ya. Ya. Tahun 65. Di kebun itu ada apa aja Pak? Maksudnya apa tanamannya itu ada apa aja? Enggak, kalau sekarang ya setelah panen yang kedua sebenarnya sekarang ini enggak ada tanaman sama sekali seperti ini. Memang dikatakan tanah basah tapi istilah tanah basah tapi namanya tanah hujan. Kalau nggak ada hujannya apa yang ditandai kering ya akibatnya sekarang ya ororo gini. Istilahnya orang kampung ngarani ororo bro, nggak ada tanamannya. Nah, sebagian ada yang nanam lagi pologen itu ya, nggak berkutik itu nggak dipupuk nggak apa. Sebagian ada yang agak lumayan agak berbuah. Ada seperti itu, sepertinya kayak berbuah itu ya. Sepertinya berambang, sepertinya bawang. Ada bawang merah berarti ya Pak? Iya. Selain bawang merah ada apa lagi Pak? Ya, coba, aduh. Ya, ini itu banyak. bang, ada cuma jagung itu aja sini tuh jagung ya. Iya. Kalau tanaman yang ketiga ini namanya ya. Apitan nih, waktu pola hidup apitan. Kalau sawah dengkol di tanah basah, sawah dengkol begitu pertama yang namanya tanaman rendingan ya. Kemudian yang kedua ini apit pokoknya. Keduanya ini dia katakan apit pokok ketiga, yang kedua itu. Itu. Nah, setelah itu ya sebagian aja yang dekat sungai kecil ini sebagian ada yang ditanam lagi ya, seperti ini. Ya nggak begitu berkutit seperti ini ya tanamannya, nggak berbuah. Sebagian ya bikin itu bikin makanannya lembu, rumputnya lembu itu pokoknya yang sebagian banyak itu ya, daripada rumput jauh-jauh ya pokoknya ada sumbangan tanaman di sawah itu babati secukupnya tiap hari gitu. Untuk perawatan dari bawang merah sendiri itu kayak gimana Pak? Untuk perawatannya kayak cara menanamnya itu bagaimana Pak? Ya seperti jagung itu ya. Iya. Jagung ini ya pokoknya setelah panen kedua ini ya itu ditanami yang seperti itu kayak tadinya itu dikerek ya kan itu ada sela-selanya ya jadi itu terus langsungnya setelah dipanen ya itu cepat tanahnya kan masih basah ya. Iya. Itu mudah tumbuh ya itu digejek terus ditanami ya 2 3 biji gitu terus diuruk sama itu namanya abu itu biar kembang tumbuh mudah tumbuh kan itu. Setelah itu dibabati itu yang tunggaknya yang masih hidup itu dibabati dan biar nggak ganggu ya. Setelah itu kayak menyugupi airnya ya pokoknya kasih got
parit ya. Terus itu dipupuk gitu. Itu Itu biasanya berapa lama Pak? Maksudnya tumbuhnya dari mulai penanaman sampai panen itu biasanya berapa lama? namanya sekitar Berapa bulan? 115 hari lah pokoknya. Iya. Pokoknya 4 bulan kurang. 3 bulan setengah, 3 bulan setengah ya Iya. itu. Terus biasanya setelah panen ini dipasarkan kemana Pak? Maksudnya ada yang ngambil atau mungkin ada langganan yang Kalau bisa- sekarang ini kurang paham kalau dulu itu kok pokoknya Mbah Buyutnya Lala itu berarti ibu Iya. saya ya. Iya. Itu memang dahulu itu berlaku sekali petani jagung itu memang ada yang menerima. Pokoknya ibunya Potan, rajanya orang Singosari sekarang ya. Dulu itu Potan itu masih melarat, ya kasarannya masih melarat. Masih mudanya itu masih melarat, bahkan kendaraan mobil aja nggak punya. Ya itu ibunya itu langganannya. Pokoknya ibu saya itu kalau petani jagung kalau sudah pimpinan kering UC itu setorkan ke itu namanya itu pokoknya Ime itu ibunya Potan. Kalau sekarang Potan itu rajanya orang Singosari. Kalau di sini sama pemerintah gitu mungkin Singosari bisa dikuasai sendiri. Iya, iya. Namanya Potan. Kemarin itu ceritanya cuma yang keterajang pertaniannya yang keterajang, sebagian ada yang dari budi saya itu ceritanya. Itu pokoknya berapa ratus M gitu loh. Setidaknya 200 ke atas M, 200 M ke atas. Itu kan sisanya masih banyak yang keterajang aja gitu. Dan sisanya masih banyak sekali, banyak yang keterajang. Keterajang kan gak seberapa lebar ya. Iya. Itu kalau 70 minim 70 meter itu. Ya. Lainnya masuk banyak sekali enggak. Pokoknya bahkan kalau dikumpulkan namanya harta benda Potan itu pertanian itu ya. Sungai saya ini mungkin milik Potan semuanya. Itu dulu itu ibu saya kalau setor jagung itu begitu. Sekarang ini kurang paham yang menerima OC-nya kalau pimpinan kering itu setorannya di mana kurang paham. Bahkan gak begitu terkenal begitu yang menerima itu. Kayak kemarin dulu itulah namanya Pak Abah Yunus ini yang mukanya masih jengkol dan mutakin persis itu yang menerima. Gitu atau di situ keponakan Gang 1 Jalan Masjid dan mutakin dengkol, sini kan Gang 8 ya. Itu keponakan saya situ di anak narko apa sih dua minyak kemudian namanya Umi Narto. Kalau sekarang kurang paham gue, pokoknya jarang orang yang menanam jagung itu dijual itu jarang sekali sekarang ini. Bahkan kalau musim penghujan, mulai pertama hujan ya seperti sekarang ini ya, itu bercocok tanam. Kalau kemarin itu biasanya yang terkenal nanam jagung, tapi sekarang ini daerah sini banyak yang menanam itu lombok Iya. lombok abang itu lombok merah itu Iya. yang besar itu. Kemarin memang harganya lumayan, pokoknya boleh dikatakan menang, tapi sebagian tahu-tahu mendengar kemarin itu ya sebagian yang pengumpulnya itu kurang beres, pokoknya keponan ini
Timur ini katanya yang masih belum dibayar katanya sekitar 25 juta. Iya 25 juta. Bahkan ada yang 50 juta apa. Oleh karena apa? Boleh katakan kalau istilah bahasa Jawa bayar kon boleh tegane kok larang temen ngono ta apa. Maksudnya kok nyantol, enggak jadi kropi. Bayar enggak dikropi. Gitu. Jadi kalau musim penghujan ini yang cocok tanam seperti yang jagung jarang sekali. Jadi sulit itu kalau menjualnya itu entah gelondong atau usinnya itu jadi pokoknya sembarangan gak karan panggilan ini terima. Terus kalau misalnya kan gini Pak, kalau misalnya anak sekolah dasar melakukan penanaman jagung itu apakah menurut Bapak susah atau enggak? Iya. Seumuran anak sekolah dasar. Wah, mengikuti tadi gitu apa? Iya. Ya sebetulnya ya kalau diatur ya enggak mengganggu, tapi diatur kalau sebagai diatur ya memang ganggu. Ya itu cucu saya yang campur ya di rumah itu